Film dimulai dengan menampilkan US pada tahun 1936. Otto dan Helga Wollner, pasangan asal Jerman, tinggal bersama dua anak mereka, Carl dan Lizzie, di sebuah pertanian yang mereka bangun sendiri di Virginia. Keluarga ini menjalani kehidupan yang sederhana dan damai hingga suatu hari sebuah surat datang dari Berlin. Surat itu berasal dari seorang sejarawan bernama Richard Wirth yang sedang meneliti garis keturunan keluarga Jerman di US dan ingin menyewa salah satu kamar di rumah Wollner. Helga merasa sedikit ragu, tapi bayaran yang ditawarkan cukup menggiurkan. Anak-anak mereka juga tampak senang, terlebih lagi karena surat itu sudah disertai uang muka yang cukup besar. Pada akhirnya, mereka setuju untuk menerima tawaran tersebut dan mulai bersiap menyambut tamu baru, sementara barang-barang milik Richard mulai dikirimkan sedikit demi sedikit. Saat membantu orang tuanya, Lizzie tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku tua yang penuh dengan ilustrasi misterius dan juga menyeramkan. Beberapa hari kemudian, Richard tiba di pertanian dan saat makan malam, ia merasa aneh karena keluarga Wollner berbicara dalam bahasa Inggris dengan anak-anak mereka. Otto pun menjelaskan bahwa mereka harus melakukannya karena Lizzie bersekolah dan ia sendiri sering pergi ke kota untuk urusan bisnis. Meskipun tidak menyukai hal itu, Richard hanya tersenyum dan berkata bahwa sebentar lagi seluruh dunia akan berbicara dalam bahasa Jerman. Aber sie spricht auch Deutsch. Natürlich. Otto tidak terlalu mengerti maksud ucapan tersebut, jadi ia berusaha mengalihkan pembicaraan. Richard lalu mulai bercerita tentang bangsa Viking yang menurutnya telah tiba di Amerika jauh sebelum Columbus dan meninggalkan banyak batu yang disebut runestone, termasuk satu yang ditemukan saat pembangunan rumah Wollner. Otto terkejut mendengar bahwa Richard mengetahui tentang batu tersebut dan mengatakan bahwa batu itu masih ada di dalam gudang karena telah digunakan sebagai pondasi bangunan. Keesokannya, Lizzie terlihat menangis sendirian di dalam gudang. Tiba-tiba Richard muncul tanpa diduga, meminta izin untuk melihat runestone. Matanya berbinar saat menemukan ukiran kuno yang menghiasi permukaan. Ia tampak sangat terpesona, seolah benda itu memanggilnya. Saat memperhatikan sekeliling, ia menyadari bahwa Lizzie sedang duduk di sudut memeluk lututnya. Wajahnya muram, matanya masih basah oleh air mata yang belum kering sepenuhnya. Richard kemudian mendekat dan melihat burung kecil yang tergeletak tak bernyawa. Dengan suara lembut, Richard mencoba menenangkan sembari membisikkan kata-kata dalam bahasa tak dikenal. Sesuatu semakin terasa aneh dan misterius, lalu tiba-tiba saja mata burung pun terbuka. Lizzie terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Namun sebelum gadis itu merasa lega, Richard memperingatkan bahwa itu tidak bertahan lama karena mantranya belum sempurna dan kekuatannya masih belum cukup. Ia masih membutuhkan banyak latihan sebelum benar-benar menentang kematian tanpa batas. Perlahan Richard merogoh saku, mengeluarkan belati keramat dengan suara pelan dan penuh keyakinan. Ia berkata kepada Lizzie bahwa ada yang harus mereka lakukan bersama, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan kecil darinya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kunci dari ambisi adalah keseimbangan. Jangan biarkan ambisi membuat kalian kehilangan arti kebahagiaan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Blood Creek. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Joel Schumacher, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini. Waktu demi waktu berlalu, di masa kini ditampilkan seorang pria bernama Evan yang berprofesi sebagai tim medis dan setiap harinya menghadapi situasi darurat, contohnya seperti saat ini. Get down! Di rumah ia juga harus merawat sang ayah, Tuan Marshall, yang sudah berusia lanjut dan masih menyalahkan atas hilangnya Victor, saudara Evan. Diketahui bahwa Victor adalah seorang prajurit dan selalu dianggap sebagai pahlawan sejak kembali dari Irak 2 tahun lalu. Namun tak lama setelah itu, ia menghilang secara misterius ketika pergi memancing bersama Evan di Town Creek. Sampai saat ini, tidak diketahui apa yang terjadi, tapi yang pasti Evan selamat, sementara Victor tak pernah kembali, sehingga dianggap meninggal dunia. Dan sejak saat itu, keluarga mereka tak lagi sama.
Help me! Mac! Victor! I can't find you! Kini Evan tinggal di sebuah trailer kecil di halaman belakang rumah sang ayah, menjalani hari-hari dengan perasaan bersalah yang terus menghantui. Malam itu, ia menerima telepon dari keponakan yang penuh semangat mengingatkan tentang malam Halloween, dan Evan telah berjanji mengantar mereka berkeliling. Jadi meskipun lelah, Evan tetap berusaha menguatkan diri demi menemui mereka. Malam pun semakin larut. Saat kembali ke rumah trailernya, Evan mendengar siaran berita di radio mengabarkan bahwa gerhana bulan langka akan terjadi, sesuatu yang hanya terjadi dalam siklus panjang. Beberapa waktu kemudian, Evan terbangun dan mendapati seorang pria berjanggut tebal menutup mulutnya. Dalam keadaan linglung, ia butuh beberapa saat untuk mengenali pria itu, dan ya, ternyata itu adalah Victor, sang kakak yang telah lama menghilang. Victor meminta Evan membantu tanpa bertanya apapun dan segera bersiap untuk bepergian. I need your help tonight. I need your help, no questions. Mereka membutuhkan truk, kano, semua senjata yang dimiliki, serta makanan yang cukup untuk 2 hari. Sementara Victor masih membersihkan diri, Evan mengumpulkan semua yang dibutuhkan, lalu meminta seorang rekan menjaga ayahnya selama ia pergi. Setelah semua siap, 2 bersaudara pun memulai perjalanan. Pada momen ini, Victor mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah Town Creek. Evan bertanya apakah ini semacam misi balas dendam, dan apakah ada baku tembak, namun Victor tidak menjawab pertanyaan itu. Setibanya di tujuan, Victor memperingatkan bahwa ini adalah titik tanpa jalan pulang dan akan melanjutkan sendiri jika Evan memilih untuk mundur. Namun, saat melihat bekas borgol di pergelangan tangan sang kakak, Evan menyadari bahwa Victor telah disekap selama ini, sehingga tanpa ragu, ia memutuskan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Bagian berikut dari perjalanan dilakukan dengan kano, dan mereka melewati seorang wanita muda yang sedang menempel poster untuk mencari suaminya yang hilang. Setelah menyeberangi perairan, Evan mulai membicarakan tentang terakhir kali mereka berada di tempat ini dan mencoba menjelaskan bagaimana ia telah berusaha mencari Victor. Namun Victor sama sekali tidak menanggapi, hanya fokus pada tujuan. Mereka berjalan selama 2 jam hingga mencapai Creek Valley, lalu melompati pagar yang dipenuhi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba masuk tanpa izin. Okay, keep it quiet. There's a dog. Tempat ini ternyata adalah pertanian Walner, dan mereka melihat sekelompok orang sedang mengucapkan perpisahan. Victor mengatakan bahwa pria itu adalah kepala keluarga dan ia tidak akan kembali sampai malam tiba. Evan sempat ragu karena tidak menyangka mereka akan menyerang sebuah keluarga. Namun ketika Victor menunjukkan bekas luka di punggungnya, Evan kembali fokus dan memantapkan tekad untuk membantu sang kakak. Pada saat itu, hewan-hewan ternak mulai gelisah, kuda-kuda meringkik dan panik, dan tiba-tiba seekor anjing menyerang Evan. Victor dengan cepat bergerak membantu, menggunakan pisau untuk melumpuhkan hewan itu. Setelah Evan memulihkan diri dan menyuntikkan vaksin rabies ke tubuhnya, 2 bersaudara memutuskan untuk berpisah guna mengepung rumah. Dari tempatnya berdiri, Evan melihat seorang pria keluar rumah, kemudian seorang gadis muncul di jendela lantai 2, melihat kehadiran penyusup dan segera bergegas untuk memberi peringatan. Saat Victor memasuki rumah, ia menodongkan senjata ke arah seorang wanita tua. Namun tiba-tiba pria yang tadi berada di luar muncul dari belakang dan terpukul mundur. Si pria pun tersandung lalu melarikan diri. Namun belum bisa lebih jauh, Evan menembaknya. Barulah setelah itu terungkap, wanita di dapur adalah Helga Walner. Pria muda yang terkapar tak berdaya adalah putranya Carl, dan gadis di lantai atas adalah Lizzie.
Vic kemudian naik ke lantai atas, meninggalkan Evan bersama Helga di bawah. Sementara itu, Carl yang masih hidup berusaha menyeret tubuhnya menjauh melintasi halaman. Melihat situasi ini, Evan memutuskan untuk naik ke lantai atas juga. Di sana ia menemukan Lizzie. Sejenak ia terdiam, terpaku pada kecantikan gadis itu dan ekspresinya yang tampak polos tak bersalah. Berusaha menenangkan situasi, Evan memintanya untuk bersembunyi dan berjanji akan mencoba berbicara dengan Vic. Namun, tak disangka-sangka Lizzie justru menyerang dengan belati keramat. Wanita itu berlari menuruni tangga secepat mungkin, namun begitu sampai di bawah, ia terpojok oleh dua bersaudara itu. Meskipun begitu, Lizzie berhasil menemukan celah, melewati mereka dan bergegas keluar rumah. Saat itu, Carl masih berusaha merangkak menuju gudang, berteriak kepada saudarinya untuk membebaskan sesuatu. Tapi sebelum Lizzie mencapai kunci yang ada pada tubuh Carl, Victor dan Evan berhasil menangkapnya. Evan membawa gadis itu kembali ke dalam rumah, sementara Vic bergegas menuju gudang untuk memeriksa keadaan. Namun, setelah menggeledah seisi tempat itu, ia tidak menemukan apapun. Merasa ada sesuatu yang tersembunyi, ia berkeliling di sekitar pagar, hingga akhirnya menemukan sebuah kontainer hitam. Begitu melihatnya, ingatan buruk mulai bermunculan di dalam benak. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Seketika, terdengar erangan lemah yang begitu menyakitkan, suara yang mengerikan, namun terdengar sangat familiar. Victor kembali ke rumah, menatap Helga dan Lizzie dengan penuh kemarahan, menuduh mereka sebagai kaki tangan dalam kekejaman ini. Evan masih belum memahami apa yang terjadi dan kebingungannya semakin bertambah ketika kedua wanita itu mulai berbicara tentang sesuatu yang disebut sebagai ancaman tak tertandingi. Helga menyinggung tentang makan malam dan sesuatu yang dimaksud akan merasa curiga jika terlambat. Sementara itu, Lizzie memperingatkan bahwa Victor tidak tahu apa yang sudah ia lakukan. Tanpa menjelaskan apapun, Victor menyuruh Evan untuk mengikat kedua wanita itu, lalu pergi mengakhiri penderitaan Carl. Dan di saat yang sama, ia memperhatikan gantungan kunci yang dibawa Carl. Meskipun terluka akibat perkelahian, Evan tetap berusaha tenang terhadap para tawanan. Namun keterkejutannya semakin bertambah saat menemukan selembar foto yang menampilkan dua wanita dengan tulisan tahun 1940. Melihat reaksinya, Lizzie hanya mengatakan waktu tidak berpengaruh pada keluarga Wollner. Sementara itu, Otto telah tiba di kota tetangga, menukar barang dagangan dengan pemilik toko setempat. Pemilik toko terpesona dengan kendaraan Otto yang seharusnya sudah menjadi barang antik. Itu semua karena Otto telah merawat dengan baik. Kembali ke pertanian, Victor tiba-tiba panik saat melihat Evan berjalan menuju kontainer hitam dan berusaha menghentikan. Namun Evan sudah lelah dengan semua rahasia. Ketika masuk ke dalam kontainer, ia menemukan seseorang di dalamnya, diikat dan dibungkam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Luke dan mengatakan bahwa dia telah diculik di hutan sekitar seminggu yang lalu. Ya, Luke lah yang dicari-cari oleh wanita yang dilihat Evan dan Victor dalam perjalanan. Tidak bisa melepaskan dengan tangan kosong, Evan pergi mencari alat pemotong. Namun dalam prosesnya ia kembali berdebat dengan Vic karena Victor hanya terobsesi dengan balas dendam dibandingkan menyelamatkan korban. You ever stop to think how this could have been you? Poor bastard loose! Take him in the house out of the way and take care of it! Evan masuk ke dalam gudang dan menemukan simbol besar pada dinding. Victor memanfaatkan momen ini untuk mengambil kunci Carl, lalu berlari menuju sebuah pintu bawah di dekat sana, berusaha keras untuk membukanya. Kembali ke Evan, yang semakin penasaran, dia membuka sebuah pintu dengan simbol dan di dalamnya menemukan beberapa tali dan rantai yang tergantung di langit-langit, bersama dengan bagian dari sebuah kerangka manusia. Di saat yang sama, Otto semakin dekat dengan pertanian, sementara Evan kembali ke kontainer untuk membebaskan tawanan. Ia membawa Luke masuk ke dalam rumah, sementara Victor menyambut kedatangan Otto dengan tembakan, sehingga Otto kehilangan kendali atas truknya. Vic menarik Otto lalu menuntut jawaban tentang keberadaan yang disebut sesuatu. Namun Otto tidak menjawab dan reaksinya berubah aneh saat melihat putranya Carl tergeletak tak bernyawa di halaman. Sama seperti Lizzie, Otto mengatakan bahwa Victor tak memahami apa yang ia lakukan dan memperingatkan agar segera melarikan diri selagi masih ada waktu. Sayangnya, di saat yang sama, pintu ruangan bawah hancur lalu.
Tembakan tidak mempan terhadap makhluk itu, maka Otto mengajak semuanya masuk ke rumah karena lebih aman. Sementara dua bersaudara masuk ke dalam rumah, kuda-kuda di kandang berlarian keluar karena panik. Makhluk mengerikan yang baru saja muncul segera menyerang salah satu kuda, lalu melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenali. Sementara itu, Otto mengungkapkan kebenaran mengerikan bahwa makhluk tersebut dulunya adalah seorang pria bernama Richard. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa simbol-simbol pada jendela dan pintu merupakan satu-satunya penghalang yang dapat menahan Richard. Menyadari hal ini, Richard menggunakan sihirnya untuk membangkitkan kuda-kuda yang telah mati untuk dijadikan pelayan. Dan tiba-tiba saja sama seperti tuannya, kuda-kuda itu kebal terhadap peluru dan Evan hanya bisa mengusir salah satunya dengan api. Dalam keadaan panik, keluarga Wolner mulai menutup pintu masuk, menggambar kembali simbol rune untuk memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu di luar, Luke berhasil melarikan diri lalu bersembunyi di bawah rumah. Richard yang tidak mengetahui langsung menghampiri tubuh Carl sambil mengucapkan mantra yang sama seperti sebelumnya sehingga kembali ke Evan dan Victor yang mendengar penjelasan dari Otto tentang kisah tragis di balik semua kejadian ini, serta menjelaskan bahwa keluarganya telah ditipu oleh Nazi. Richard dikirim untuk mengembangkan praktik ajaran sesat dan hanya Lizzie yang mampu menahan dengan kekuatan rune. Sejak saat itu, keempat anggota keluarga Wolner menjadi penjaga sekaligus tahanan Richard. Sayangnya penjelasan terganggu oleh Carl yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan Otto yang tidak menyadari pun segera menghampiri. Ich dachte, du hast tot. Momen yang benar-benar mengerikan sehingga Helga dan Lizzie berteriak ketakutan. Evan dan Victor memancing mayat hidup itu ke lantai atas, tapi mereka meninggalkan dua wanita dalam kondisi terikat dan tak menyadari bahwa Richard sedang mengulang mantra di dalam rumah, sehingga Otto bangkit kembali. Dua bersaudara pun akhirnya terpisah. Evan menemukan belati keramat yang terjatuh. Di waktu yang sama, Otto muncul dan langsung menyerang. Sementara itu, Victor berhasil menghabisi Carl dengan brutal, lalu dia juga menghabisi Otto. Dan kali ini, dua mayat hidup itu tidak akan bangkit karena kepalanya hancur. Dua bersaudara pun turun ke lantai bawah, di mana Helga terlihat semakin lemah. Mengabaikan Victor, Evan memutuskan untuk mengambil tas berisi obat yang bisa membantu Helga. Meski ia harus berlari keluar rumah saat Richard sedang berkeliling dengan menunggangi kuda, mencari jalan masuk ke rumah. Menghindari kuda-kuda zombie, Evan berhasil mencapai tasnya. Tapi Richard mulai mengejar sehingga nyaris saja masuk ke dalam rumah. Frustasi, Richard pun mulai memutus aliran listrik di rumah sehingga suasana semakin mencekam. Sementara itu, Victor terus menekan Lizzie untuk memberikan jawaban hingga akhirnya gadis itu menunjukkan bekas luka di punggung. Ini sekaligus mengungkapkan bahwa wanita itu adalah korban pertama karena Richard telah menghisap kehidupannya sejak hari pria itu tiba di rumah mereka. Carl mengetahui dan mencoba menghabisi Richard, tapi semua sudah terlambat. Richard telah melampaui batas-batas manusia dan tidak ada cara untuk mengalahkannya. Meski mulai memahami apa yang terjadi, Victor tetap tidak bisa membenarkan keluarga Wolner telah menculik orang tak bersalah untuk memberi makan monster itu. Namun tak ada pilihan lain, Lizzie menjelaskan bahwa ini satu-satunya cara untuk menahan amarah Richard dan mencegah malapetaka yang jauh lebih besar. Ketika Victor melihat Richard berjalan menuju ruang bawah, ia mengira bahwa penyihir itu telah menyerah. Tapi Lizzie mengatakan bahwa itu karena Richard sedang menuju ke Runestone untuk menambah kekuatan.
Sejak kedatangannya di pertanian, Richard telah berusaha menyelesaikan sebuah ritual tertentu yang membutuhkan darah dalam jumlah besar. Lizzie mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberinya cukup karena jika ritual itu berhasil, dewa akan muncul dari runestone. Ini berdasarkan dari salah satu buku tua milik Richard, menunjukkan gambar seorang pria dengan 3 mata dan mengatakan bahwa inilah tujuan akhir Richard, transformasi yang hanya bisa terjadi saat gerhana bulan. Dalam kondisi lemah, Helga mengingatkan satu perlindungan selain rune yang mereka gunakan. Richard membawa tulang leluhurnya dari Jerman dan membuat semacam baju zirah yang ia kenakan setiap kali melakukan ritual hingga akhirnya Lizzie mencurinya. Richard tidak bisa menyakiti leluhur atau keturunannya sendiri, dan karena itu siapapun yang mengenakan baju zirah tersebut akan aman. Satu-satunya masalah adalah baju zirah itu berada di gudang yang sebelumnya ditemukan Evan. Untuk mengalihkan perhatian Richard, Evan dan Lizzie melempar semua buku ke halaman lalu membakarnya untuk memancing penyihir itu, sementara Victor berlari menuju gudang dan tentu saja itu tidak mudah. Luke yang selama ini bersembunyi tiba-tiba muncul dan mencoba menghadapi Richard. Dia tidak menyadari kesalahan fatal sehingga menyempurnakan ritual sang penyihir. Melihat kejadian itu, Lizzie menyerahkan senapan kepada Evan dan memintanya segera menghabisi Luke karena Richard tidak bisa meminum darah orang mati. Meskipun tidak banyak, tapi darah Luke membuat Richard jauh lebih kuat dan mulai menunjukkan transformasi. Pada saat yang sama, Victor mengenakan baju zirah tulang dan di saat yang sama pula, Lizzie menyadari bahwa gerhana bulan mulai terjadi. Saat naik ke balkon, Evan menemukan Luke yang kini di bawah pengaruh sihir, memohon agar dikurung di suatu tempat agar tidak melukai siapapun. Sementara itu, Richard dan Victor saling berhadapan di dalam gudang. Sang penyihir menggunakan trik yang sama, namun kali ini membangkitkan anjing yang mati untuk menyerang Victor. Kini bulan hampir sepenuhnya tertutup bayangan dan Victor masih berjuang menghadapi anjing itu, yang mana momen ini dimanfaatkan oleh Richard. Namun bukannya menyerah, Victor menggambar simbol rune pada dahinya lalu menaiki kuda untuk menuju ke rumah dan menyerahkan tulang ke Evan. Sangat disayangkan, pada akhirnya Victor berhasil dijatuhkan oleh Richard dan api mulai menjalar di rerumputan. Pada momen ini, Richard mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana. Sementara itu, Evan dan Lizzie menghancurkan tulang-tulang zirah untuk menyiapkan jebakan. Evan meminta Lizzie untuk melakukan ritual biasa, membuat sayatan di punggung dan mengoleskan bubuk tulang agar bercampur dengan darah Evan. Tak lama setelah itu, bulan benar-benar tertutup, seolah menghilang dari langit, dan Richard mulai melepaskan kulitnya. Lubang di dahinya semakin melebar, sampai akhirnya mata ketiga muncul. Hal terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan ritual ini adalah dengan meminum lebih banyak darah. Di saat yang sama, Lizzie membunyikan lonceng, memanggil Richard untuk persembahan terakhir yang tentu saja tidak mungkin ditolak. Beberapa adegan ditampilkan, Lizzie yang kembali ke rumah dan berlindung dari Luke yang masih berusaha mendobrak untuk membebaskan diri. Victor bangkit untuk membantu Evan, sedangkan Evan sendiri akhirnya dihampiri untuk disantap darahnya oleh Richard.
Tak lama setelah meneguk, penyihir itu menyadari bahwa ia telah jatuh dalam perangkap. Sisa tulang leluhur bertindak sebagai racun dan ia mulai merasakan efek buruknya. Tentu kesempatan ini segera dimanfaatkan Evan. Meskipun Richard mulai mendapatkan kembali kekuatannya, tapi berkat kerjasama yang apik, Evan dan Victor berhasil menghabisi penyihir itu. Ya, Richard dan semua mantranya musnah, Luke tidak bisa bangkit lagi, Helga sudah tidak bisa dikenali karena tubuhnya telah busuk, dan Lizzie ditemukan di ruang bawah tanah oleh Evan. Wanita yang sebelumnya muda, kini menjadi sangat tua, dan tak lama berselang menghembuskan nafas terakhirnya. What can I do? Stay with me until it's over. Selain itu, Evan menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu beberapa berkas, termasuk peta pada dinding, yang mana menunjukkan kenyataan yang lebih mengerikan. Richard bukan satu-satunya penyihir yang dikirim Nazi pada tahun 1930-an. Ada 8 keluarga secara keseluruhan, masing-masing berhubungan dengan satu runestone Viking yang ditemukan di US. Dua bersaudara kemudian membakar rumah Walker sebelum akhirnya kembali ke keluarga mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan Barb mengadakan pesta merayakan kembalinya sang suami, sementara Evan mulai mempelajari peta yang diambil dari gudang Otto, menghubungkan titik-titik lokasi runestone, dan menyadari bahwa pertempuran melawan kengerian ini masih belum berakhir. Dan tamat. Tidak setiap hari ada film horor tentang Nazi abadi yang berencana menggunakan batu rune kuno untuk menghidupkan kembali kejayaan rezim mereka, tapi itulah yang terjadi dalam sebuah film tahun 2009. Film ini mengikuti kisah dua bersaudara yang kembali ke sebuah pertanian di Virginia Barat, tempat sebuah rahasia kelam tersembunyi. Rahasia itu, seorang tokoh jahat Nazi yang berambisi menguasai dunia, dimulai dari sudut kecil Appalachia ini. Memang tidak ada zombie Nazi tradisional dalam film ini, tetapi ada seorang necromancer Nazi Richard Weird, serta beberapa zombie sepanjang durasinya yang pas, sekitar 1,5 jam. Berbeda dengan Overlord, film horor lain dengan premis serupa. Cerita ini lebih mengandalkan sejarah kelam Nazi tahun 1930-an dan membawanya ke masa sekarang atau setidaknya tahun 2007. Khususnya obsesi Adolf Hitler dan Heinrich Himmler terhadap hal-hal gaib. Tema ini juga pernah muncul di Marvel Cinematic Universe, tapi berbeda dengan film pertama Captain America, cerita ini mengambil pendekatan yang lebih gelap dan jauh lebih berdarah. Dalam cerita, Richard datang dari Jerman ke Virginia Barat pada tahun 1936 dan tinggal bersama keluarga Wollner, imigran baru di Amerika, setelah mengetahui bahwa ada batu rune Nordik yang tertanam di fondasi lumbung mereka. Menurut Richard, batu seperti itu memiliki kekuatan magis yang jika dikombinasikan dengan cukup banyak darah, dapat membuat seseorang abadi dan membawa mereka ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Meskipun batu ini ditinggalkan oleh bangsa Viking, energinya masih ada, dan necromancer Nazi ini menghabiskan bertahun-tahun meneliti batu milik keluarga Wollner sebelum rezim Hitler runtuh 1 dekade kemudian. Tapi meskipun pemimpinnya kalah, bukan berarti perjuangan Nazi ini berakhir. Seperti bagaimana beberapa Nazi tetap beroperasi setelah Perang Dunia, bahkan direkrut ke dalam program luar angkasa negara lain seperti yang disinggung dalam Indiana Jones and the Dial of Destiny, Richard pun tetap berusaha menggapai kekuatan yang diinginkannya. Cerita latar yang rumit dan mengerikan ini yang mencakup penyiksaan, menguras darah korban, dan meminum darah tersebut untuk memperoleh lebih banyak kekuatan menjadi pembuka dalam film ini, dan dari sana semuanya semakin menakutkan. Hampir 1 abad kemudian, Richard telah bermutasi menjadi makhluk yang tak lagi manusiawi dan hanya ingin semakin memperdalam kekuatan gaibnya untuk menciptakan mata ketiga. Menurutnya, hal ini akan membuatnya tak terkalahkan dan memungkinkan kebangkitan kembali Imperium 1000 tahun. Tentu saja, beberapa pemimpin Nazi benar-benar percaya pada praktik mistik dan spiritual seperti ini, bahkan mengirim utusan ke berbagai penjuru dunia untuk mencari kekuatan supranatural. Dalam Raiders of the Lost Ark, gambaran Nazi yang terobsesi dengan benda-benda mistis mungkin tidak sepenuhnya fiksi seperti yang kita kira, dan film ini hanya membawa konsep itu ke tingkat yang lebih ekstrim.
Film ini bukan hanya tentang seorang Nazi yang haus darah, yang berkeliling meminum darah orang lain, meskipun itu memang bagian besar dari ceritanya. Lebih dari itu, kisah horor ini berfokus pada dua bersaudara, Evan dan Victor Marshall, yang menjalankan misi balas dendam untuk menghabisi makhluk itu sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Saat cerita dimulai, Victor telah menghilang selama 2 tahun, meninggalkan istri dan 2 anaknya. Ketika ia tiba-tiba muncul kembali di rumah Evan, segalanya mulai bergerak cepat dan ia menyeret adiknya ke dalam pertempuran melawan kekuatan jahat yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan ada. Premisnya mungkin terdengar mirip dengan episode pertama Supernatural, dan memang ada beberapa kesamaan menarik. Tapi film ini dengan jelas menegaskan identitasnya yang lebih brutal dan tanpa kompromi. Bagi Victor, balas dendam bukan satu-satunya tujuan. Ia juga ingin menghentikan keluarga Wolner menculik lebih banyak korban seperti dirinya untuk dijadikan santapan Richard demi memperbesar kekuatannya. Tetapi dendam perlahan menguasai diri. Di sisi lain, Evan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, menjadi semacam perwakilan penonton dalam cerita ini. Keduanya memberikan penampilan yang solid dengan Evan yang lebih berhati-hati bertentangan dengan sifat Victor yang lebih ekstrim, menciptakan dinamika yang menarik. Hubungan antara dua bersaudara Marshall menjadi inti dari cerita ini dan membuatnya lebih menarik untuk diikuti. Tentu saja ada ketegangan besar saat satu keluarga datang ke Town Creek untuk menghabisi keluarga lainnya, tetapi horor seringkali menyuguhkan dilema moral yang paling menarik. Semuanya berjalan dengan cepat dan penuh aksi, dan Victor tampaknya memahami hal itu jauh lebih baik daripada Evan. Tetapi keseimbangan antara keduanya, Evan yang masih mencoba memahami situasi, sementara Victor langsung bertindak tanpa ragu, justru membuat cerita ini terasa lebih alami dan meyakinkan. Yang membuat film ini semakin menarik adalah bagaimana ia berakhir hampir sama seperti saat dimulai. Dalam kilas balik tahun 1936 yang membuka cerita, terungkap bahwa Hitler mengirim orang-orangnya ke 8 lokasi tertentu di Amerika Serikat, tersebar di Virginia Barat, Virginia, Pennsylvania, dan beberapa negara bagian timur lainnya. Cerita pun ditutup dengan pemikiran yang sama saat Evan dan Victor menyadari bahwa mungkin masih ada orang-orang seperti Richard di luar sana. Sebagai akibatnya, Victor kembali ke keluarganya, sementara Evan berangkat mencari peternakan dan keluarga lain yang mungkin menyimpan rahasia serupa. Dengan sebuah peta yang menandai lokasi-lokasi tersebut dalam bentuk simbol swastika, memang agak terlalu langsung, tetapi tetap menjadi godaan menarik yang berhasil membangkitkan rasa penasaran. Tidak jelas apakah film ini memang dirancang untuk membuka peluang sequel atau hanya mengikuti pola horor klasik yang membiarkan akhir cerita tetap terbuka. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kisah Evan Marshall dan zombie Nazi vampir lainnya bisa menjadi tontonan yang tak kalah seru. Mengingat obsesi Nazi terhadap keabadian dan transformasi fisik termasuk legenda manusia serigala, peluang bagi Evan untuk menghadapi berbagai ancaman supernatural setelah peristiwa dalam film ini sangatlah luas. Sayangnya, kita tidak akan pernah tahu kelanjutan kisahnya. Saya pikir meskipun bukan film yang sempurna, tapi tetap saja ini adalah salah satu horor aksi yang patut ditonton. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari.